إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى رسول الله قال ومن أتى الجنة ومقصاني فقد أبى. Alhamdulillah, segala puji, pujian, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, kita besarkan, kita puji sebagai hamba, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini, yang langsung kita rasakan dalam kehidupan kita ini, maupun yang ada di sekitar kehidupan kita ini, itu semua adalah ciptaan dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada la ilaha illallah, artinya tidak ada. Tidak ada yang pantas kita agungkan, besarkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba ini, seorang hamba kita ini harus ada punya perasaan seperti itu, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Semua ada dalam kehidupan kita ini karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, Pak, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi kepada hamba dan seluruh makhluk yang ada di atas kehidupan dunia ini, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Dan apa kehendak Khalik, sang pencipta Allah, maka itulah yang akan terjadi pada diri seorang hamba dan kepada seluruh makhluknya. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bagaimana dalam setiap pembicaraan, yang pertama yang kita bicara adalah keagungan, kebesaran, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat ini, Pak, ada dua secara garis besarnya, yaitu nikmat dunia itu sendiri, yang dalamnya ada nikmat kesehatan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Tetapi nikmat dunia ini dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia yang lain, itu saling meninggikan nilai-nilainya. Misalnya ada orang yang dapatkan kenikmatan dari segi harta, uang 10 juta. Ada orang yang mendapatkan nikmat harta 100 juta, maka 100 juta lebih tinggi. Ada yang mendapatkan kesehatan, maka kesehatan itu jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai uang tersebut. Tapi saudara muliakan Allah Ta'ala, ada nikmat yang lebih besar daripada itu semua, adalah nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat agama. Karena nilai amal agama ini, itu tidak akan pernah disaingi oleh nilai dunia ini. Tidak akan pernah bisa, Pak.
Bahkan seluruh dunia pun ini berapa kali lipat dengan satu nilai amal yang kita lakukan, itu tidak akan pernah menyamai. Maka nikmat ini begitu besar. Nikmat kita bisa sholat, ini taufik dari Allah. Nikmat kita bisa baca Al-Quran, nikmat kita bisa berzikir, bisa silaturahmi, bisa membantu sesama kita. Itu adalah nikmat yang besar. Sekali lagi, nikmat ini adalah nikmat yang tidak pernah tersaingi oleh perkara dunia ini. Walaupun 7 kali, 10 kali, 100 kali, ini tidak akan pernah bisa. Satu ketiga, Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya sedang berjalan dengan seluruh pasukannya, dengan kendaraannya. Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala telah berikan daripada kelebihan untuk bisa menaklukkan awan, sehingga kendaraannya adalah awan. Maka ketika berjalan dengan seluruh pasukannya, satu orang hamba Allah telah melihat itu, dan dia tidak pernah takjub dengan Nabi Sulaiman, tapi dia takjub dengan Allah yang memberikan nikmat itu kepada Nabi Sulaiman. Satu taufik yang diberikan oleh hamba Allah Ta'ala untuk bisa menyebut nama Allah atas nikmat dunia yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ini perbandingannya Pak, nikmat dunia yang ada sama Nabi Sulaiman alaihissalam dengan satu ucapan subhanallah hamba tersebut. Maka hamba tersebut memuji Allah, bukan terkesan dengan Nabi Sulaiman. Ini sunnah Pak. Kalau kita lihat ada orang yang hebat dalam segi dunia, lihat presiden, lihat raja-raja, lihat ini dengan kendaraannya, jangan pernah terkesan. Supaya kita dapat pahala, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Karena semua yang ada sama mereka itu datang dari Allah. Supaya hati kita terjaga dan kita dapat pahala. Ini sunnah yang diperlihatkan oleh hamba tersebut. Begitu melihat Nabi Sulaiman dengan seluruh kehebatan dunia yang diberikan kepada dia, dia tidak pernah terkesan dengan keduniaan Nabi Sulaiman, tapi terkesan dengan Allah yang telah memberikan itu semua. Subhanallah. Maka Nabi Sulaiman sebagai hamba Allah, utusan Allah, Nabi Allah yang begitu dekat dengan Allah, mendengar ucapan subhanallah, langsung berhenti Pak. Langsung berhenti. Kemudian dia cari tadi hamba tersebut, kemudian dia sampaikan, wahai hamba Allah, apa yang telah kau ucapkan tadi? Maka dia katakan, saya mengucapkan subhanallah, saya memuji Allah dengan melihat seluruh apa yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau. Maka apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Wahai hamba Allah, ketahuilah, satu ucapan subhanallah itu lebih agung, lebih tinggi daripada seluruh kerajaan Nabi Sulaiman bin Daud. Coba Pak. Jadi satu amal agama itu tidak pernah akan bisa disaingi oleh dunia ini. Maka ini adalah taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita harus bersyukur. Bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir. Allahu Akbar. Makanya Pak, kata alim ulama, hadis yang pertama di awal waktu pagi hari itu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum salat subuh, 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Coba Pak, 2 rakaat salat sunnahnya. Kata alim ulama, hadis ini mengajarkan kepada kita, wahai hamba Allah, kenapa hadis ini berada di pagi hari Pak? Sebelum kita solat subuh yang fardu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita, wahai umatku, ketahuilah nilai agama itu jauh lebih tinggi daripada dunia ini. Sehingga apabila kalian sebentar beraktivitas di pagi hari, kerja apa saja yang kalian dapatkan sehingga mendapatkan hasil daripada dunia ini, dapatkan hari itu 10 triliun, 20 triliun, 100 triliun, ketahuilah
dari hadis ini, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat salat sunnah. Coba Pak. Sehingga rugi Pak kalau kita mulai pagi hari sampai malam hari cari dunia sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia yang kita cari walaupun sampai berapa puluhan triliun, ratusan triliun, tidak akan pernah menyamai nilai amal yang kita tinggalkan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah Allah Ta'ala kita senantiasa memuji Allah atas taufik ini. Allah Ta'ala berikan kita nikmat, taufik, bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sore muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa juga bersalawat, apalagi ini bulan Maulid Rabiul Awal hari ini, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan satu utusannya di atas dunia ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi petunjuk bagi umat sampai datangnya hari kiamat. Maka barang siapa yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan selamat. Dan siapa yang tidak mau mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan celaka. Maka tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku itu semua masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Maka sahabat katakan, Rasulullah, ada orang yang tidak masuk surga? Ada orang yang tidak masuk surga? Kata Nabi, yaitu mereka yang mengikutiku itulah yang masuk surga, dan mereka yang tidak mau mengikutiku itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi dengan mengikuti Nabi, menjalankan perintah-perintah Nabi, maka itulah jalan-jalan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat kita Allah Ta'ala balas daripada 10 kali salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya 1 kali kita bersalawat kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan rahmatnya kepada kita 10 kali. Dan apabila rahmat Allah Ta'ala datang kepada kita, maka persoalan dunia akhirat sebenarnya sudah selesai. 1 kali Pak. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bersalawat. Kemudian kita banyak mengusahakan mencontoh-contoh kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Mencontoh. Jangan selalu berpikir yang susah mau dicontoh. Karena seluruh kehidupan Nabi ini, mulai daripada kita, daripada lahir sampai kita meninggal, itu adalah kehidupan Nabi. Mari kita berusaha dalam kehidupan kita ini mencontoh. Mencontoh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi orang yang baik dalam keluarga, itu mencontoh Nabi. Seorang suami berbuat baik kepada istri anaknya, itu mencontoh Nabi. Seorang ibu jangan berpikir bagaimana mencontoh Nabi, harus begini yang tinggi-tinggi, tidak. Bagaimana kita berbuat baik kepada suami, itu adalah mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan kita, ada penampakan sunnah di dalam kehidupan kita. Jangan selalu berpikir, wah kita ini tidak bisa pakai surban, tidak bisa pakai jubah dan lain-lain. Bagaimana cara kita menampakkan sunnah secara fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Misalnya yang termudah kita apa? Memelihara jenggot kita. Walaupun tidak banyak, yang penting kita berusaha memelihara. Karena yang ini ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang satu-satu. Seperti saya ini satu-satu, akhirnya panjang juga. Yang penting bagaimana kita berusaha menampakkan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan jangan kita malu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi siapa yang mengikuti Nabi, maka dia akan pintu untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ada hadis Pak yang cukup kita ini mengamalkan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Akhirnya kita belajar menghidupkan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi dalam wudu, bagaimana sunnah Nabi di dalam ibadah, ya kita belajar menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi menampakkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Maka dengan menghidupkan sunnah Nabi, kita cinta kepada Nabi. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi,
maka dia akan bersamaku dalam surga. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali banyak bersalawat, banyak berusaha menampakkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, kemudian juga banyak mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada kita, dan ini jalan kita menuju kepada keridhaan Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat terpenting dalam kehidupan kita ini itu adalah perkara agama. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan agama ini, perlu kita didorong oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Inilah yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang agama, tetapi ada satu perkara yang sangat paling penting Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, yaitu perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya adalah memperbaiki iman dan tauhid para sahabat. Tadi subuh sudah dicerita tentang perkara iman. Coba Pak, ada satu orang sahabat, dia belum beramal, baru beriman kepada Allah, itu sudah masuk surga. Itu sudah masuk surga. Karena inilah dasar daripada agama kita, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan perkara iman yang betul dalam diri sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk hari-hari bicara tentang iman. Apa itu iman, Pak? Yaitu meyakini sesuatu yang tidak nampak dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak nampak itu apa? Adalah perkara-perkara yang tadi subuh disebut 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Maka untuk mengenal Allah, maka alim ulama telah mengajarkan kepada kita bicara tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak bicara tentang kebesaran, keagungan, kehebatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sendiri, Pak, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kebesaran dirinya sendiri. Ketika penciptaan manusia, di situ kita bisa belajar bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalau secara yang nampak kita lihat, kita ini ada di atas kehidupan ini karena adanya hubungan ibu dan bapak kita. Tapi Allah Ta'ala telah ceritakan bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ada di atas dunia ini, pertama ada dalam kehidupan ini, yaitu tanpa perantaraan daripada ibu dan bapak. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala ceritakan Nabi Isa alaihissalam, mendatangkan Nabi Isa alaihissalam ke atas dunia ini, itu hanya dengan perantaraan seorang ibu, Siti Maryam alaihissalam. Coba Pak, itu kan bertolak belakang dengan apa yang kita lihat sekarang. Anak-anak ada, di antara anak-anak kita adanya hubungan suami istri, bapak dan istri, suami dan istri. Lebih hebat lagi, Allah Ta'ala menceritakan kehebatannya, keagungannya di zaman Nabi Saleh alaihissalam. Ketiga, Nabi Saleh alaihissalam, ketika seluruh daripada umatnya membohongkan Nabi Saleh alaihissalam atas dakwanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan satu onta betina. Pak, kalau onta itu seharusnya dia lahir dari apa? Dia lahir dari onta juga, dilahirkan oleh onta. Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kehebatannya. Onta di zaman Nabi Saleh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bukit. Coba Pak, dari bukit. Yang mana bukit itu ketika ingin melahirkan onta tersebut, maka bukit itu pun meraung seperti onta betina yang sedang ingin melahirkan. Coba lihat.
Ini semua cerita Allah Ta'ala ceritakan kepada kita untuk kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Allah, agungnya Allah, kuasanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita lihat. Sehari-hari kita hubungan suami istri, lahir anak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak berbuat apa saja sesuai dengan kehendak kita, walaupun itu berlawanan dengan akal pikiran kita. Allah, Dia Khalik. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu harus terjadi. Dan kita sebagai hamba, apa yang Allah Ta'ala lakukan, maka kita harus yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita mau tanamkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan apa? Dengan mengenal kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alim ulama katakan, para ahli tasawuf mengatakan bahwa untuk kita mengenal Allah, maka bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Coba saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita biasa berbicara bagaimana mata ini, bagaimana telinga ini. Allah Ta'ala telah memberikan sifat kepada telinga dan mata kita ini dengan begitu banyak. Dengan mata kita bisa membedakan ini istri, ini anak, ini mertua, ini menantu, ya Pak? Kan begitu Pak? Dengan mata, dengan radar yang ada di mata. Coba hebatnya itu. Kita jangan hanya mengenal ini mata, tapi kita mengenal daripada bagaimana Allah memberikan nikmat kepada mata sehingga kita kenal Allah. Dengan mata ini kita bisa kenal, oh ini bapak saya, ini ibu saya, ini mertua saya, mertua laki-laki. Saya tidak salah kita. Ini istri saya, ini kakaknya, ini wah coba. Bagaimana kalau mata ini tidak ada radarnya seperti itu Pak? Bagaimana Pak kalau tidak ada radarnya mata seperti itu? Biasa kita lihat itu, ada orang matanya yang sudah bermasalah, dia pergi dengan istrinya ke pasar, dia kira istrinya yang dia bawa, ternyata orang lain. Coba lihat. Ini mata Pak. Begitu juga dengan telinga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita telinga, nikmat telinga, dengan seluruh kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bisa membedakan suara istri kita, bisa membedakan suara ibu kita, bapak kita, mertua kita, cucu kita. Wah, bisa membedakan Pak, dengan sensor yang Allah Ta'ala berikan kepada telinga kita. Masya Allah. Ini semua dari siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, maka untuk kita memperbaiki iman kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di antara 6 rukun iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggandengkan 2 perkara yang sangat penting yang harus selalu kita bicara dan ulang-ulang untuk membetulkan keimanan kita kepada Allah sebagai fondasi. Tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Ini selalu beriringan. Maka hendaklah kita, dakwah para nabi itu mengenalkan Allah. Dialah Allah. Dialah Allah yang berhak disembah, membicarakan tentang kebesaran, kebaikan-kebaikan Allah kepada umatnya. Kemudian para nabi selalu bicara tentang kampung akhirat. Kampung akhirat. Karena ketiga hari-hari kita bicara tentang kampung akhirat, maka akan datang dalam hati kita adalah sifat takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan kampung akhirat. Takut tentang bagaimana daripada keadaan kubur, daripada keadaan masyar, misan, titian sirat, surga, atau takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ini muncul? Kalau hari-hari kita mau bicara tentang kampung akhirat. Pak, saya tanya ke semua, kira-kira kita ini mau kemana setelah kehidupan dunia ini? Mau kemana kira-kira kita? Ini bukan lagi kira-kira, pastinya mau kemana setelah kehidupan dunia ini. Kita akan menuju kampung akhirat. Maka ini penting, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang perkara ini. Tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Dan para nabi dakwah mereka adalah 2 perkara ini yang sangat penting untuk membetulkan iman kita sehingga kita mudah taat kepada Allah Ta'ala.
Sehingga akan ada sifat takwa dalam kehidupan kita. Wabil yaumil akhir. Mau kemana kita? Pastinya mau kemana kita? Ke akhirat, Pak. Maka untuk kita menuju ke akhirat, maka kita harus kenal kampung yang akan kita datangi. Ada apa di sana dan apa yang harus kita siapkan sehingga kita selamat di kampung tersebut. Ini penting. Makanya para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat 2 berita gembira kepada umat ini. Kepada orang beriman, basira wan nadira, berita menyenangkan, basira. Kalau kita taat, ketika kita akan meninggal dunia, akan datang malaikat. Allah takhafu wa la ta'sanu. Jangan kau takut dan jangan engkau ragu sedikit pun. Wa basiru bil jannah, lihat tempatmu di surga. Para malaikat yang menjadi temannya ketika dia suka sholat, suka beribadah kepada Allah, akan berikan berita gembira kepada dia. Lihat tempatmu di surga. Dan kami akan senantiasa bersama denganmu di dunia dan di akhirat. Coba Pak. Begitu juga berita gembira ketika dikubur. Nabi SAW sampaikan kepada kita, orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, mengabdikan dirinya untuk mentaati Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Ketika dia akan meninggal, masuk ke dalam kubur, maka malaikat katakan, mari kemari, ayo cepat, ayo cepat. Tanah yang akan menghimpit dia akan apa? Yang akan ditimbun kepada dia akan mengatakan, engkaulah orang yang hari-hari di atas tanah yang menginjak aku untuk datang ke masjid, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan aku diperintah Allah Ta'ala, kata tanah, untuk hari ini berbuat baik kepadamu. Coba lihat. Ini berita gembira seperti itu diserukan sama kita. Bagaimana nanti ketika dikubur, ditanya mungkar nakir, terus sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wan nadira, berita pertakutan kepada orang-orang kafir dan tidak mau taat, diberitakan kepada mereka. Bagaimana mereka ketika sakratul maut, malaikat akan mencabut nyawanya sebagaimana kulit daripada satu kulit ini dilempar kepada duri, kemudian itu kulit ditarik. Kira-kira bagaimana Pak? Sebagaimana kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ketika dikubur, maka kubur akan berkata, kaum ini yang lama kutunggu-tunggu, 70 tahun kamu hidup di atas dunia, kamu paling malas datang ke masjid, kamu menginjak saja untuk datang maksiat. Padahal begitu banyak nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu. Maka ketika dia datang masuk ke dalam kubur, maka tanah berkata, hari ini kau diserahkan kepadaku. Hari ini kau diserahkan kepadaku, kata tanah. Hari ini aku akan menyiksa kamu. Coba lihat. Begitupun sampai ketika dia masuk dalam kubur, ditanya mungkar nakir terus, maka dia akan tersiksa. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, bagaimana kita selalu hari-hari Pak bicara tentang kampung akhirat. Jangan sampai kita lupa kampung akhirat. Maka untuk kita tidak lupa kampung akhirat, hari-hari kita bicara. Bicara sama anak kita, bicara sama istri kita. Satu orang sahabat, Abdullah bin Rawaha, ketika dia bersama dengan istrinya tertidur di pangkuannya. Kemudian dia tiba-tiba meneteskan air mata. Maka istrinya bertanya, wahai suamiku, Ibnu Rawaha, kenapa engkau menangis? Maka suaminya berkata, sahabat berkata, wahai istriku, aku menangis, aku teringat akhirat titian sirat. Yang mana Nabi SAW bersabda bahwa manusia nanti di titian sirat akan jatuh sebagaimana jatuhnya hujan dari langit. Begitu banyaknya orang jatuh dari titian sirat. Yang mana di titian sirat ini ketika orang jatuh, maka seseorang anak bayi dijatuhkan, maka dia nanti beruban baru sampai kurang lebih 70 tahun. Dan sebelum dia sampai kepada neraka di bawah titian sirat, maka dia telah merasakan daripada siksaan api neraka. Allahu Akbar. Itulah yang membuat dia menangis. Dia sangat takut akan titian sirat. Bagaimana bisa Pak? Hari-hari dicerita. Bagaimana Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ajma'in
ketika melewati kubur atau dicerita tentang kubur, maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu akan menangis sejadi-jadinya. Kenapa itu terjadi? Karena Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu senantiasa bicara tentang kampung akhirat, sehingga nampak itu kampung akhirat dia dapat membeli. Hari ini saudara muliakan Allah Ta'ala, ini yang lemah dalam kehidupan kita. Kita belum lagi mau bicara tentang kampung akhirat. Sehingga ketika diceritakan tentang kubur, bahkan kita pergi membawa orang meninggal, masuk ke dalam kubur untuk dimakamkan, tidak ada sedikit perasaan dalam hati kita bagaimana tentang kampung akhirat. Maka ini penting saudara muliakan Allah Ta'ala. Maka untuk memperbaiki keimanan kita, sehingga iman kita hari-hari semakin bagus, semakin yakin kepada Allah, dua perkara dakwah para nabi ini harus selalu kita bicara, yaitu bicara tentang tu'minuna billah, bicara tentang Allah, kenal Allah dengan bicara tentang kebesaran sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua bicara tentang wabil yaumil akhir, kita harus selalu bicara tentang kampung akhirat. Apabila iman wujud dalam kehidupan kita, Pak, dengan banyak dua perkara ini kita bicara, maka akan wujud iman dalam kehidupan kita, dan iman inilah yang akan mewujudkan amal di dalam kehidupan kita. Kita akan takut meninggalkan amal, kita akan senang dalam amal, sehingga orang-orang yang meningkat imannya, dia akan menyelesaikan seluruh persoalannya dalam amal. Apa saja kesusahannya, dalam kesendiriannya dia senang dalam amal. Dia senang dalam amal, menyelesaikan seluruh persoalannya dengan amal. Dan amal yang akan wujud dalam kehidupan kita, yang pertama yang harus kita usahakan adalah amalan sholat. Ini penting, wajib Pak, tidak bisa ditawar-tawar. Setelah iman, maka sholat harus kita upayakan dalam kehidupan kita. Paling tidak kita jaga sholat fardu. Sholat fardu 5 kali berjamaah ini betul-betul kita pelihara. Ini betul-betul kita pelihara. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, bersabda bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat berjamaah fardu, maka dia seperti orang yang telah kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Pak, bagaimana kalau pas kita ada kemarin yang yang gempa terbesar di luar negeri itu, di daerah mana Pak? Di luar negeri. Yang tahun lalu, yang gempa itu, maka dikisahkan satu orang telah diwawancarai di televisi. Dia pengusaha besar. Dia baru saja keluar dari rumahnya, minta izin kepada anak istrinya, pamit untuk pergi bekerja di perusahaannya. Baku perlu salim apa semua, mengucapkan salam, dia pergi. Baru dia berjalan berapa meter, gempa itu terjadi. Maka apa yang terjadi? Seluruh rumahnya hancur. Anak istri dan seluruh keluarganya yang berada dalam rumah itu telah meninggal semua. Bagaimana kira-kira sedihnya Pak? Atau bagaimana kalau kita pergi kerja, kemudian kita pulang, ternyata ada perampok yang masuk ke dalam rumah kita, kita temukan istri dan anak kita telah meninggal dan seluruh harta kita telah habis. Bagaimana perasaan kita Pak? Bagaimana perasaan kita? Sedihnya bukan main. Serasa kita tidak mau hidup lagi di atas dunia ini. Serasa tidak ada lagi kehidupan di atas dunia ini bagi kita. Lebih baik kita juga mati kayaknya. Allahu Akbar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, orang yang kehilangan satu waktu sholat, sholat fardu, dia dengan sengaja meninggalkannya, maka dia seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Ini mau dimasukkan dalam hati kita, di dalam ruh kita. Bagaimana kebesaran amal itu? Bagaimana kesedihan kita ketika tadi kisah seperti itu, kehilangan kita istri dan seluruh harta kita. Maka seharusnya begitu juga lah kita merasa ketika kita kehilangan satu waktu sholat kita.
Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak, ajak istri kita betul-betul pelihara solatnya. Ajak anak kita betul-betul pelihara solatnya. Pelihara solat, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita dan keluarga kita. Itu pasti. Itu pasti. Allah taala akan datangkan pertolongan dalam keluarga kita. Kalau mau hidup kita bagus, keluarga kita bagus, jaga pelihara solat. Bapaknya jaga solat, anaknya jaga solat, istrinya jaga solat, maka itulah surga sebelum dia masuk surga. Itulah kenikmatan sebelum dia mendapatkan kenikmatan surga. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, ini solat ini sangat penting, tidak bisa ditawar-tawar. Maka diantara seluruh kewajiban, solat inilah yang diperintahkan kepada kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita 10 tahun, 9 tahun anakmu itu suruh dia solat, 7 tahun disuruh solat, 9-10 tahun kata Nabi cambuk dia kalau dia tidak mau solat. Cambuk bebas Pak. Kalau dia 9-10 tahun dia tidak mau solat, cambuk dulu, supaya dia tahu bahwa solat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Jangan sampai kita tidak mencambuknya, karena ini adalah perintah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cambuknya Pak, jangan juga kita membabi buta. Cambuk tangannya, kepalanya jangan. Cambuk yang sunnah, suruh tangannya maju, suruh dia kakinya diangkat, dipukul telapak tangan dan telapak kakinya. Setiap waktu sholat dia tidak sholat, lakukan itu, sehingga dia tahu bahwa bapak saya marah kalau tidak sholat, berarti ini penting. Berarti ini penting. Maka penting sekali kita menjaga daripada sholat dan mengajak orang-orang sekitar kita untuk menjaga sholat. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal, maka bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sama manusia? Karena ini sangat penting Pak, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Ini sangat penting. Karena saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak nanti orang yang rugi. Dia beramal, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbanyak amal soleh, tapi dia lupa hak-hak sesama manusia. Dengan tetangganya, dengan sahabatnya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, semuanya punya hak. Bagaimana kita tunaikan hak-hak mereka, saudara muliakan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling terbaik, orang yang paling beriman di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dalam satu hadis yang lain, orang yang paling baik kepada istrinya. Maka ini penting sekali. Ukuran keimanan kita baik tidaknya kita juga, itu tergantung hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia. Maka bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan manusia? Yang tua kita hormati sebagai orang yang tua. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hormatilah daripada orang tua yang bukan orang tua kita, sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Itu sangat penting Pak. Bagaimana kita menghormati orang tua, supaya orang tua kita juga dihormati oleh orang lain. Paling gampangnya itu Pak, dalam bergaul sesama manusia, ada bahasa ulama seperti ini: perlakukanlah manusia sebagaimana engkau merasa nyaman kira-kira kalau kau diperlakukan seperti itu, kan begitu. Dan jangan perlakukan manusia kira-kira kalau kau merasa tidak nyaman kalau juga diperlakukan seperti itu. Itulah yang paling nyaman dalam bergaul. Kalau kita merasa tidak enak, kalau kita ini diperlakukan seperti itu, jangan buat seperti itu sama orang Pak. Jangan buat seperti itu. Itulah yang paling nyaman dalam bergaul, agama mengajarkan kita. Kemudian saudara muliakan Allah Ta'ala, setiap amal yang terpenting adalah menjaga keikhlasannya Pak. Jaga ini amal semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang ikhlas semata-mata karena Allah, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal yang sedikit tapi ikhlas, itu sudah mencukupi kita untuk masuk ke dalam surga. Maka betul-betul bagaimana setiap amal kita, jaga keikhlasan kita. Semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sangat penting Pak. Kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di atas dunia ini bukan makhluk sendiri-sendiri, tapi kita adalah orang hidup secara sosial. Maka yang namanya hidup secara sosial, kita punya hubungan dengan manusia di sekitar kita yang harus kita nanti pertanggungjawabkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam hubungan sosial. Salah satunya adalah kalau di malam hari semua orang dalam keadaan kenyang, ada satu orang di kampung kita dalam keadaan kelaparan, maka seluruh kampung tersebut akan berdosa. Itu hubungan sosial dalam hal makan, dalam hal kemanusiaan. Maka begitu juga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal segi agama, tanggung jawab agama. Kita juga punya hubungan sosial yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan. Semua kita nanti akan ditanya tentang orang-orang di sekitar kita. Seorang bapak akan ditanya tentang bagaimana agama anaknya. Seorang bapak akan ditanya bagaimana agama daripada istrinya. Seorang tetangga akan ditanya bagaimana tentang agama seorang tetangganya. Semua akan ditanya. Di surah Al-Mulk dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apakah pernah ada orang yang menyampaikan kebaikan kepada kamu. Apakah ada orang yang pernah menyampaikan kebaikan kepada kamu? Bagaimana kalau kira-kira tetangga kita, anak istri kita katakan tidak pernah. Dalam hadis disampaikan kepada kita, satu laki-laki dia akan diseret oleh 4 orang wanita masuk ke dalam neraka. Hati-hati Pak. Jadi jangan kita lalai hanya memperhatikan makan, minum, pakaian, sandang, pangannya, tetapi perhatikan juga dari segi sosial agamanya. Satu orang laki-laki akan ditarik oleh 4 orang wanita masuk ke dalam neraka. Yang pertama siapa? Ibunya. Ibunya mengandung dia, ternyata dia tidak pernah ajarkan apa itu sholat, apa itu agama. Baca tabarakalladzi, baca alif lam mim saja antara maghrib dengan isya supaya selamat ke dalam kubur, dia tidak pernah ajarkan, maka nanti dituntut oleh ibunya. Istrinya yang menemani dia sampai 30 tahun, 40 tahun hidup, ternyata dia tidak pernah ajarkan agama, menuntut istri kita. Anak kita yang perempuan tidak pernah diajarkan agama, menutup aurat, menjaga amal, maka dia akan menuntut kita. Saudara kita yang perempuan juga akan menuntut kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya di akhirat nanti kita tidak banyak dituntut, Pak. Maka perhatikan daripada hubungan sosial ini, yaitu hubungan agama kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita senantiasa mendakwakan, menyampaikan agama, membantu mereka dari segi sosial, makan, minum. Tapi ingat, kita juga harus memperhatikan segi agama orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Pasti kita akan ditanya juga. Pasti akan ditanya juga. Maka ini sangat penting, Pak. Maka inilah jemaah datang bersilaturahmi dengan orang-orang tua kita, jemaah ada di sini dalam rangka itu. Bagaimana kita saling memberikan semangat, saling menasihati tentang pentingnya memperbaiki iman, pentingnya memperbaiki amal, pentingnya memperbaiki hubungan dengan manusia, dan pentingnya kita menjaga keikhlasan, dan penting sekali Pak juga kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita dari segi agama mereka juga. Karena ini akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bisa mengajak mereka juga perlu latihan rasanya. Untuk sama-sama bisa bicara-bicara agama kepada orang sekitar kita, anak istri kita, orang sekitar kita, maka kayaknya perlu kita juga latihan-latihan bagaimana memulai daripada kerja agama ini. Dan insya Allah setiap bulan Pak, beliau guru kita Pak Dr. Andi Darussalam itu kita ada satu jemaah. Maka boleh kita bergabung sama-sama untuk belajar-belajar bagaimana menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita musyakarakan Allah taala memberikan kita kepahaman, dan kita juga niat untuk sama-sama belajar lebih memperbaiki diri kita sampai datang keridhaan Allah taala dalam kehidupan kita. Kita mau mati, Allah taala sudah ridha dengan kita. Insyaallah Pak. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat. Jam berapa Mak? Oh, 11 sana.